Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 kelas PTE 02 jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini kami akan membahas topik tentang yaitu menjadi manusia yang manusiawi di era modern. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ain dengan NIM 240204501017. Perkenalkan, nama saya Elma dengan NIM 240-204-50-2007. Perkenalkan, nama saya Raihan Hansa Putra dengan NIM 240204501025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Arifuddin dengan NIM 240-204-50-2014. Perkenalkan, nama saya Arjuna Nurwahid Zainal dengan NIM 240-204-50-2017. Perkenalkan, nama saya Zubair Id dengan NIM 240-204-5019. Apa itu definisi dari manusia yang manusiawi? Manusia yang manusiawi berarti manusia yang mampu hidup dan bertindak sesuai nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama. Dalam konteks ini, beradab menjadi inti dari perilaku manusiawi. Di mana sifat ini diterapkan? Sifat beradab diterapkan dimanapun ada interaksi antar manusia, seperti di rumah, di tempat kerja, di jalan raya, di sekolah, dan terutama di dunia digital. Karena krisis keberadaban semakin nyata, kita hidup di zaman ketika kekerasan verbal, intoleransi, ujaran kebencian, dan egoisme merajalela, baik di dunia nyata maupun digital. Media sosial dipenuhi komentar kasar, jalan raya menjadi tempat pertikaian, dan ruang publik kehilangan rasa saling menghormati. Beredar di media sosial video anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dasar melawan gurunya. Bahkan siswa SD tersebut dengan lantangnya menendang pintu kelas saat sang guru merekam aksi kurang ajarnya tersebut. Tidak hanya menendang pintu, siswa SD tersebut juga membentak dan memaki sang guru dengan kata-kata kotor. Mengutip tribunmedan.com, diketahui aksi murid melawan gurunya itu terjadi di salah satu sekolah dasar di Kabupaten 50, Sumatera Barat. Aksi brutal anak SD itu kemudian direkam sang guru, lalu rekaman itu viral dan beredar di media sosial. Adapun salah satu akun yang membagikan video tersebut adalah akun Instagram @majeliskopi08. Sebuah video yang sedang viral dengan durasi 34 detik itu menunjukkan seorang pelajar yang mengucapkan kata-kata kasar kepada guru. Beberapa siswa lainnya terlihat bingung dan takut dengan perilaku teman mereka. Siswa berinisial E yang disuruh sujud dan menggonggong oleh Ivan Sugianto sempat diancam berulang kali. Seperti diketahui belakangan ini, Ivan Sugianto membuat gerah publik atas aksinya yang terekam dalam video dan viral di media sosial. Ia tega menyuruh siswa sujud dan menggonggong gara-gara anaknya diejek. Ivan turut membawa preman bayaran dan 2 orang diduga polisi. Terkuak bahwa siswa berinisial E itu sempat diancam oleh anak dari pria yang menyuruhnya sujud tersebut, yakni remaja berinisial EM. Ancaman tersebut dilayangkan EM kepada E dilakukan beberapa kali via direct message, media sosial, hingga membuat E ketakutan. Tak cukup hanya dengan ancaman, EM pun akhirnya membawa beberapa pria dewasa hingga sang ayah Ivan Sugianto untuk menyatroni E ke sekolah. Untuk diketahui, konflik antara EM dan E muncul pertama kali di pertengahan Oktober 2024 lalu. Awalnya E menyebut gaya rambut EM mirip pudel, salah satu jenis ras anjing. Hal tersebut disampaikan E hanya kepada teman-temannya di sekolah, bukan langsung kepada EM. Video tersebut menunjukkan Miftah Maulana melontarkan kata-kata tidak pantas kepada seorang pedagang es teh yang berjualan di sebuah acara. Ucapannya itu pun menuai kecaman dari berbagai pihak.
viral usai mengolok-olok seorang penjual es teh di sebuah acara pengajian, membuat utusan presiden ini ditegur oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Pemirsa, hal ironis, belakangan marak kasus penganiayaan menimpa orang tua yang disebabkan oleh anaknya. Selain lemahnya pengendalian diri, tindakan keji juga bisa dipengaruhi oleh amarah pengalaman masa lalu. Hubungan kekeluargaan terlebih antara anak dan orang tua semestinya merupakan ikatan kasih sayang yang abadi. Sayangnya, apa yang terjadi di Medan, Sumatera Utara berikut ini justru menggambarkan kisah durhaka seorang pemuda terhadap ibu kandungnya. Selain menganiaya sang ibunda, pemuda 26 tahun itu juga tega membakar kaki orang tua yang melahirkannya tersebut. Gara-garanya pun sungguh tak masuk akal. Tersangka kesal, mie instan yang baru saja dibuat dimakan adik kandungnya. Sang ibu yang membela adik membuat tersangka murka dan membakar ibunya dengan bensin. Dari video viral yang beredar, perkelahian pelajar terjadi di salah satu SMP di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nampak seorang pelajar dipukul oleh 2 orang rekan lainnya. Korban dikeroyok di tengah sorakan pelajar lainnya. Aksi pengeroyokan ini berakhir setelah korban tak sadarkan diri. Korban pun langsung ditolong oleh pelajar lain. Hei, coba lihat ini. Ternyata masih banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Betul, misalnya seperti bully di sekolah, ujaran kebencian di medsos, ataupun diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Ya, bahkan di sekitar kita pun sering terjadi ketidakadilan. Orang dinilai bukan dari sikapnya, tapi dari status sosialnya. Padahal semua orang punya hak yang sama untuk dihargai dan diperlakukan secara manusiawi. Disinilah pentingnya kita menghidupkan kembali semangat beradab. Lalu, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap saling menghargai dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dimulai dari hal yang kecil seperti memperlakukan orang lain dengan beradab. Yang kedua, kita tidak tinggal diam saat melihat orang lain membutuhkan bantuan kita. Dan yang ketiga, menentang tindakan kekerasan, penindasan, dan perbuatan yang tidak manusiawi. Nilai-nilai ini sangat berkaitan dengan sila kedua karena menjadi jembatan antara individu dan masyarakat. Nilai Pancasila mengajarkan bahwa semua manusia punya martabat yang sama dan tidak boleh diabaikan oleh setiap individu. Ketika kita menjunjung nilai kemanusiaan, otomatis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harus ikut dilaksanakan, seperti rasa persatuan, keadilan sosial, dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Jadi, nilai kemanusiaan itu bukan cuma slogan, tapi harus jadi gaya hidup dan karakter bangsa. Jadi manusia yang manusiawi berarti adil dan peduli kepada sesama. Dan jangan jadi manusia yang mengabaikan sesama hanya karena sebuah perbedaan. Hidup Indonesia yang adil, beradab, dan manusiawi.